Fa'ala kulli hal, balik lagi bahawa ada istithna tadi, illal ladzina tabu wa aslihu, memperbaiki diri, yaitu dengan cara memberitahukan kepada orang yang benar, ya. Wa bayyanu, yang ketiga, menjelaskan, memberitahukan, mengiklankan yang benar, yang sebagaimana ianya tercatat di dalam kitab Al-Quranul Karim dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi ahlul kitab, mereka mentakrir ataupun mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nampak begitu ada perubahan pada diri mereka. Sikap perubahan mereka begitu nyata sekali. Maka orang-orang yang seperti ini, faulaika atubu alaihim, alhamdulillah, maka kata Allah, bagi orang-orang yang tersebut, atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka, alhamdulillah. Jadi Allah menjelaskan di sini kedudukan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang dahulunya degil tu, supaya kembali kepada Allah. Di sini ayat ini juga merupakan targhib, encouragement kepada orang yang telah terlanjur salah langkah supaya segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sikap degil, Dan kemudian ayat ini juga memberitahukan pada kita supaya jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun sebanyak manapun juga kesalahan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bukankah Allah menyatakan dalam surah 39 ayat yang ke 53, surah 39 53, ayat ini memberikan kepada kita bisyarah, good news, supaya jangan putus asa daripada rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku, wahai orang-orang yang selalu melampaui batas, menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai sikap degil itu, kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah mendapat kutukan, sekarang mendapat rahmat Allah, mengajak dan menggalakkan mereka supaya bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang selama dia bertaubat kepada Allah semasa dia hidup. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Nahmadullah. Dan taubat kepada Allah tidak cukup hanya dengan inni tubtul an, aku sekarang bertaubat kepada Allah. Tidak. Dia mesti ada perubahan yang nampak pada dirinya dari sudut akhlaknya misalnya. Kalau dia dahulu na'udzubillah pernah murtad, sekarang dia kembali kepada Islam, umpamanya, jelas sekali ya. Dahulu dia tidak melaksanakan segala kewajiban syariat Islam, sekarang dia berubah sudah dengan full komitmen melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu dia ahlul ma'asi, selalu melakukan maksiat, dia sekarang berubah menjadi orang-orang yang selalu melakukan amal saleh. Kalau dahulu dia selalu ada pada suasana fasad, kerosakan, dia sekarang sudah merubah dirinya, berada dalam suasana yang kondusif untuk membentuk dirinya menjadi orang yang saleh. Kalau dahulu dia bergaul dengan sembarang orang atau orang-orang yang banyak lupa kepada Allah, orang-orang yang banyak maksiat, sekarang dia sudah merubah dirinya, dia hanya bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan menggalakkan dia, menasihati dia kepada jalan yang baik. Jadi di sini ada perubahan yang nampak dilihat. Kalau dulu dia telanjang, sekarang dia sudah pakai baju.
Kalau dia dahulu pakai tudung sederhana 1/3, sekarang 3/3. Begitulah selanjutnya ada perubahan ya. Kalau dulu ikut suka aku, sekarang ikut suka Allah. Kalau dulu ikut suka aku, sekarang ikut suka Al-Quran. Kalau dulu badan-badan aku, uang-uang aku, sekarang dia kata milik Allah semuanya. Saya akan gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia sombong, sekarang dia tawadhu'. Dia tawadhu'. Dulu dia tidak pernah bagi salam pada orang lain, sekedar hai. Sekarang dia ganti dengan assalamualaikum. Nah, dulu wajahnya abus, wajahnya itu masam. Sekarang wajahnya berseri-seri. Ya, masya Allah. Assalamualaikum, apa kabar? Dulu dia kedekut, berubah sekarang menjadi orang yang pemurah. Dulu dia kedekutuan, sekarang menjadi dermawan. Misalnya begitu, ada perubahan lah yang sangat signifikan begitu kan. Dulu dia tak kisah dengan masyarakatnya, sekarang dia concern dengan masyarakat. Dulu dia lupa daratan, sekarang dia ingat lautan. Nah, ya, jadi maknanya tidaklah ada perubahan yang signifikan lah begitu. Itu taubatnya diterima dari orang tersebut. Kita kan tidak tahu orang kan taubat diterima atau tidak kan. Ada penyata tak dari Allah? Tidak ada, tapi ada perubahan yang nampak, yang signifikan. Subhanallah yang dikarim. Jadi di situ ada perubahan-perubahan yang positif sekali. Kita dapat melihat realiti ini di masyarakat kita ya. Dapat melihat seperti itu. Kita tahu masya Allah si fulan ini dulu yang saya tahu dia ini, tapi sekarang subhanallah, dia sangat hebat sekali perubahan. Biarlah kita maintain perubahan itu sehinggalah meninggal dunia. Ini kerana Allah tetap akan menerima taubat si hamba ya, taubat seorang hamba. Kata Rasulullah yang pertama, malam yagharghir, sebelum nyawanya ada di halqum dia. Maknanya selama dia masih hidup bertaubat kepada Allah akan terima. Yang keduanya, sebelum matahari terbit dari arah sebelah barat, Allah akan tetap menerima taubat si fulan itu. Tak kisah sebanyak manapun juga dosa si fulan itu. Dalam hadis qudsi, dalam kumpulan hadis 40 Nawawi, panjang sekali hadisnya, Allah menyatakan, kata Rasulullah, wahai hambaku, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sebanyak bumi ini, tetapi kamu selalu minta keampunan kepada aku, akan aku ampuni dosa-dosamu itu. Kerana rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Wahai hambaku, kalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, kamu adalah seorang bawa dosa, tapi kamu tidak pernah menduakan aku dengan sesuatu apapun juga, akan aku ampuni dosa-dosa. Demikian rahmat Allah begitu luas. Anda perlu punya kefahaman yang baik tentang hadis tersebut, menjelaskan betapa rahmat Allah itu begitu luas sekali. Ada orang salah faham, dia pun banyak dosa, buat dosa, dia kata dosa aku tak kalah sampai siling ini pun belum penuh, apalagi sedunia ini. Nah, dia yang penting aku minta keampunan ataupun tidak menduakan Allah lah. Itu sebetulnya Allah nak menjelaskan rahmatnya yang maha luas. Oleh itu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'as min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Dalam surah Yusuf ayat cari sendiri. Okey. 87. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah melainkan orang kafir. Orang muslim tidak boleh kita putus asa ya. Putus asa itu dosa ya.